Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Melanjutkan perjalanan pada video sebelumnya, saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan perjalanan di Museum Seni Rupa dan Keramik di kawasan Kota Tua, Jakarta. Museum Seni Rupa dan Keramik terletak di sebelah kanan atau sebelah timur Museum Sejarah Jakarta. Seperti sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah gedung Museum Seni Rupa dan Keramik. Museum Seni Rupa dan Keramik berlokasi dalam kawasan Kota Tua, Jakarta, tepatnya di Jalan Pos Kota Nomor 2, Pinang Sia, Taman Sari, Jakarta Barat. Museum Seni Rupa dan Keramik memiliki luas bangunan 2.430 meter persegi dan dibangun di atas tanah seluas 9.320 meter persegi. Gedung museum dibangun dari tahun 1866 hingga 1870 oleh arsitek yang bernama J. W. H. F. H. van Reders dengan gaya arsitektur Eropa Empire atau biasa dikenal dengan neoklasik. Ciri khas bangunan dengan gaya tersebut pada bagian atas depan berbentuk segitiga, sedangkan bagian teras depan terdapat pilar atau doria. Pada awal dibangun, gedung Museum Seni Rupa dan Keramik berfungsi sebagai Raad van Justitie binnen het Kasteel Batavia atau Kantor Dewan Keadilan Batavia yang diresmikan oleh Gubernur Jenderal Jan Pieter Meijer pada tanggal 21 Januari 1870. Kemudian sejak masa pendudukan Jepang hingga masa revolusi fisik 1945 sampai 1949, gedung tersebut dimanfaatkan oleh tentara kerajaan Hindia Belanda atau KNIL sebagai asrama anggota atau misi militer Hindia Belanda. Pada masa kedaulatan Republik Indonesia, gedung diserahkan kepada Tentara Nasional Indonesia dan digunakan sebagai gudang logistik. Setelah itu, pada tahun 1970 sampai dengan 1973, gedung Museum Seni Rupa dan Keramik digunakan sebagai kantor Wali Kota Jakarta Barat yang kemudian pada tahun 1974 direnovasi lalu dialihfungsikan sebagai kantor Dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta. Berdasarkan gagasan Wakil Presiden Adam Malik, gedung tersebut diresmikan oleh Presiden Soeharto sebagai Balai Seni Rupa pada tanggal 20 Agustus 1976, lalu pada 10 Juni 1977, bagian sayap depan gedung ini diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin sebagai Museum Keramik. Pada awal tahun 1990, Balai Seni Rupa digabung dengan Museum Keramik menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik. Saat ini, Museum Seni Rupa dan Keramik berada di bawah pengelolaan Unit Pengelola Museum Seni Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Jenis koleksi yang dimiliki Museum Seni Rupa dan Keramik terdiri dari sketsa, lukisan, dan patung atau totem dari berbagai daerah di Indonesia, serta keramik dari dalam dan luar negeri. Itu adalah penjelasan singkat dari saya mengenai sejarah Museum Seni Rupa dan Keramik. Teman-teman, setelah masuk dari lobi utama atau teras depan, teman-teman akan masuk ke sebelah kiri, kemudian masuk ke lantai pertama. Di sebelah kiri atau di sebelah sisi kiri itu terdapat berbagai lukisan dari maestro-maestro Indonesia tentang kehidupan sosial ataupun tentang hal-hal lainnya. Dan jangan lupa ketika teman-teman masuk ke sebelah kiri, nanti itu ada tangga zaman dahulu yang berbentuk lingkaran tangga besi. Teman-teman itu bisa naik, tetapi ada kapasitas untuk naik ke atasnya berapa orang. Kemudian fasilitas yang ada di Museum Seni Rupa dan Keramik terdiri dari musola, kantin, toilet, dan juga di tengah-tengah taman di dalam Museum Seni Rupa dan Keramik, di dalamnya terdapat taman. Di situ teman-teman bisa melakukan kegiatan
membuat keramik dari tanah liat. Pada saat saya berkunjung ke sana untuk pembuatan seni rupa ataupun untuk pembuatan keramik dari tanah liat berbayar, dan itu bisa daftar langsung di tempat. Itulah beberapa penjelasan dari saya. Selamat menikmati perjalanan di Museum Seni Rupa dan Keramik. Setelah teman-teman melewati tentang Museum Seni Rupa dan Keramik bagian seni rupanya atau bagian lukisannya, sekarang teman-teman akan memasuki bagian tentang bagian keramiknya. Di sini banyak sekali penemuan keramik-keramik dari kapal yang karam ataupun kapal-kapal lainnya seperti itu. Di sini juga ada penjelasannya, teman-teman juga bisa melihat penjelasannya yang saya rekam di video ini. Dan menurut saya di sini keramik-keramik yang tersedia ataupun yang ditemukan ini sangat cantik ya, dilihatnya sangat cantik karena ukirannya, warnanya, dan juga kerapihannya dalam ukirannya seperti itu. Teman-teman bisa melihat ini keramik-keramik yang ditemukan di laut ya, kapal karam. Oke teman-teman, sebelum tadi teman-teman setelah melewati lorong ataupun lewati ya mungkin sebetulnya lorong dan ada taman, di sebelah tamannya atau di sebelah kirinya sebelum masuk ke bagian keramiknya terdapat musola juga teman-teman. Jadi teman-teman yang ingin beribadah sholat bisa juga di dalam Museum Seni Rupa dan Keramik.
Ini juga contoh-contoh keramiknya yang sudah ditemukan. Nah, teman-teman bisa melihat contoh-contoh keramiknya sangat bagus, warna-warnanya dan jarang ditemukan. Ini juga semacam penemuan dari keramik juga. Ini juga warna keramiknya warna biru dicampur dengan warna putih. Keramiknya kita memasuki ruangan keramik Asia Eropa. Di sini warna keramiknya semakin beraneka ragam dan sangat perpaduan warnanya sangat menarik atau sangat cantik lah kalau menurut saya, karena keramiknya sangat indah dilihat oleh mata seperti itu. Ini juga terdapat keramik dan ini ukurannya sangat besar, mungkin sebutannya bisa dibilang Gucci ya, atau mungkin teman-teman bisa tahu juga, bisa beritahu juga di kolom komentar apa sebutannya. Ini juga ada keramik juga, warnanya juga sangat menarik. Ini juga keramik dari Belanda, ada tulisan Hollandnya. Nah, setelah ini teman-teman akan ke bagian luar atau bagian taman dekat tempat pembuatan keramik dari tanah liat. Nanti teman-teman bisa daftarnya di bagian kantin. Di kantinnya itu juga terdapat tempat untuk pendaftaran pembuatan keramik seperti itu. Nah, ini bagian depannya. Nah, di sebelah kiri dari video ini ada tempat pembuatan keramiknya. Nah, ini adalah tempat pembuatan keramiknya. Lanjut kita ke bagian atas juga. Inilah tangga putar yang saya sampaikan di awal. Ada tangga putar besi, mungkin tangga lama. Di atas ini terdapat berbagai macam keramik yang berasal dari Indonesia. Teman-teman bisa melihatnya, dan ternyata keramik-keramik di Indonesia itu atau di berbagai Nusantara itu sangat banyak keanekaragamannya dan juga variasinya, terus juga warna-warnanya juga sangat menarik. Dan ini adalah bagian terakhir dari perjalanan di Museum Seni Rupa dan Keramik.
Setelah dari atas ini akan ke bawah kembali, dan setelah itu akan ke bagian pintu keluar di sebelah sisi kiri. Bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke Museum Seni Eropa dan Keramik, bisa datang saja, bisa lihat di Instagramnya, nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan juga untuk akses ke Museum Seni Eropa dan Keramik bisa menggunakan transportasi umum maupun pribadi. Di sana di kawasan Kota Tua juga banyak tempat makan, juga ada fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Kemudian itu saja perjalanan saya setelah di kawasan Kota Tua ini. Saya akan melanjutkan perjalanan lagi ke tempat-tempat sejarah lainnya atau tempat-tempat yang menarik untuk dikunjungi. Nantikan terus di channel saya. Sekian, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, komen, dan share ya teman-teman. Terima kasih.